teman-teman, kembali lagi di channel saya di Masdor. Ya, setelah vakum sekian lama akhirnya kita muncul lagi videonya. Kali ini kita bakal unboxing sekalian perkenalan untuk farm kecil-kecilan baruku untuk breeding sulcata. Penasaran? Let's go. Kebetulan ada project breeding ya, jadi doain aja. Jadi kita nggak tahu ini bakal berhasil, cuma aku tetap mencoba. Jadi aku untuk start awal, aku kemarin beli 2 sulcata indukan. Yang pertama jantan, ini size 51 yang CB. Yang kedua ini adalah betina 47 cm WC. Oke, bentar aku sekalian jelasin ya teman-teman buat perbedaan CB itu apa dan WC itu apa. Jadi kemarin sempat unboxing, jadi nggak sempet aku video sih karena kasihan juga kemalaman. Yang ini aku dapat dari Semarang. Nah, ini size nya 51 cm tuh. Jadi ini sekitar umurnya 8 sampai 11 tahun lah perkiraan kalau untuk size segini. Jadi maksudnya CB itu captive breed atau biasanya itu dia dari kecil digedein oleh kiper sampai gede, jadi bukan tangkapan liar. Nah, kalau yang satunya dia tangkapan liar, jadi dari alam gitu. Jadi kelihatan nanti bentuk karapasnya dia alami lebih smooth. Ini yang jantan. Berat banget nih teman-teman. Gede kan? Gak kuat nih. Nah, ini bakal jadi calon bejantannya. Ini aku kasih nama si Barokah teman-teman. Nah, kalau yang cewek belum ada namanya ya. Nah, si Barokah. Ya, enggak banget nih. Oke. Langsung aja. Nah, kita bakal unboxing. Ini yang cewek ya teman-teman. Jadi ini datangnya kemarin dari kota mana ya? Kota mana saya kemarin? Tegal. Tegal. Pekalongan. Pekalongan. Nah, dari salah satu teman itu juga seller juga dari Pekalongan. Oke, kita langsung buka. Ini dia. Ini yang betina, teman-teman. Oke. Jadi ini yang betina teman-teman. Jadi kelihatan kan dari bentuk karapasnya dia lebih smooth. Jadi ini size nya 47, kalau yang tadi 51. Jadi ini lebih kecil, cuma sebenarnya dia lebih tua secara umur. Karena di alamnya pertumbuhannya dia lebih lambat dari yang kita pelihara di rumah. Jadi bisa seminggu dia makan sekali, 2 kali itu udah bagus loh. Kalau yang ngerawat ternakan itu biasanya kan setiap hari dikasih makan gitu. Jadi ini kayaknya usianya start dari 11 tahunan ke atas kayaknya. Pertumbuhan dia lebih lambat, jadi dia lebih smooth karapasnya. Ini yang betina nih. Ini belum ada namanya teman-teman ya. Kalau ada saran buat nama bisa komen di kolom komentar ya. Jadi 2 ekor ini startup buat aku mau mulai buat ternak sebenarnya. Jadi doain teman-teman ya. Jadi doain sehat dulu dah, masalah hoki udah ada yang ngatur. Ini udah menguras tenaga, pikiran dan juga tabungan teman-teman. Oh no. Jadi doakan ya biar aku bisa jadi breeder muda. Oke, selanjutnya kita bakalan review sedikit tentang kandang yang udah aku buat selama hampir 2 minggu ya. Oke, langsung aja teman-teman. Gas. Ini bagian dalamnya dari kandang sulcata. Jadi ada beberapa tempat spot untuk basking ya. Jadi ini di area dalam
Di atas ini dia tertutup, tapi bagian depannya juga tertutup, tapi masih ada kaca penutup bening buat dia masuk sinar cahaya, teman-teman. Oke. Yang pertama dia ada basking di sini. Jadi biasanya buat dia tidur ya. Tidur di sini, jadi ada bagian bawah ini buat karpet. Kemudian ini ada lampu UVA gitu, teman. Jadi ini lampu UVA ini ada dua. Ini jaraknya sekitar 60 cm lah dari bawah itu. Jadi perlu buat yang agak gede ya, buat area sedikit terbuka kayak gini, karena buat nembus panasnya juga perlu watt yang gede gitu. Ini aja aku pakai 75 watt, pakai infrared, ada dua. Kemudian aku sambungin ke sensor. Nah, ini saran dari temanku yang beli dari Jogja ini. Jadi aku kemarin sering-sering ada dua teman sih, jadi Om Tony dari Safari Turto atau Safari Pura. Temanku main pura-pura di Jogja, beliau sering-sering juga suruh ngasih termostat namanya. Jadi termostat ini ketika dia suhu dingin dia bakalan otomatis nyala, tapi juga bisa di set ketika dia terlalu panas dia bakalan mati sendiri. Kita coba ya. Oke, nah dia bakalan nyala sendiri. Karena aku di sini 29 ya, karena aku settingnya di paling rendah itu di 28. Ini agak error ya, belum aku set lagi. Harusnya dia ketika dia di 31 nanti mati gitu. Jadi antara 28 dan 31 dia bakal nyala tetap sih. Gitu. Selama belum di angka 31 dia gak bakalan hidup. Jadi ini buat pengatur otomatis saja sih. Yang sebelah kanan dia humid. Jadi ini ada dua panel. Humid juga bisa diatur. Jadi aku maksimal di 75-80an di sini. Nah, ini nyalakan, ini ada infrared. Nanti bakalan di 31 derajat dia bakalan mati sendiri, teman-teman. Jadi otomatis kalau kita lagi ribet kerja atau kemana gitu tinggal aman. Jadi kalau kita kan biasanya kalau pelihara kura-kura kan takut dia kedinginan gitu. Jadi itu buat safety aja sih. Oke, kemudian ini area basking atau pasir. Jadi buat media si betina buat ketika dia mau telur itu bisa dia untuk gali telurnya di sini. Aku juga masih belajar, teman-teman. Nah ini kemarin saran dari Om Wem dari Urban Spot. Jadi Om Wem aku sharing-sharing, dalamnya berapa? Jadi sekitar 30-60. Nah ini aku buat sekitar hampir 1 meter ya, kayaknya 80 cm lah. Wah, dalam banget ini. Jadi sekalian aja lah, lebarnya 2 meter. Tetap aku kasih lampu juga. Kadang mereka senangnya dia basking atau berjemur di sini, teman-teman. Kemudian ini saluran air. Jadi perlu apa ya, saluran yang benar sih kata temanku. Jadi saluran juga perlu dipikirkan buat jalannya membuang kotoran, kita bersih gitu. Karena sulcata segede itu bakalan kotor terus gitu loh. Pupnya juga gede-gede, jadi perlu dipikirkan salurannya juga. Ini dia nih. Ini penting banget nih, saran juga dari teman Om yang dari Om Wen, perlu buat kolam dia berendam. Jadi sebenarnya untuk sulcata gede itu kita susah payah ya kalau buat kita rendam di bak gitu. Jadi dia punya naluri sendiri buat berendam sebenarnya. Nah, jadi modelnya dia agak cekung gini.
Jadi dia bisa naik dan juga bisa turun sendiri. Jadi aku sih lebih seneng dia naluri alami ya. Kalau dia pengen berantem, dia berantem aja daripada kalau kita taruh di bak gitu, karena dia size-nya udah gede gitu. Repot juga kalau kita tiap hari naruh di bak gitu. Ya, sementara gitu aja. Jadi teman-teman doain ya buat projectku ini. Itu udah menguras pikiran, tenaga, waktu dan juga dompet teman-teman. Jadi gak segampang orang lihat sih jadi peternak kura-kura sebenarnya. Aku jadi pengen buktiin sendiri, aku penasaran. Karena selama ini aku hanya jual dan beli gitu aja. Jadi tantangan baru ya. Gak akan sehat dulu lah, paling gak masalah hoki ntar aja deh. Kalau ada pertanyaan, oh ya jangan lupa kasih saran dong, namain yang nih cewek nih, belum ada nih di kolom komentar. Oke. Dan dari saya, kalau ada saran dan kritik atau ada tema yang mau diangkat, boleh komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Saya Dimas Susatyo atau Dimas Dor. Jangan lupa like, share, dan komen. Salam lestari kura-kura. Bye-bye. Kasih makan dulu ya. Jadi ini kalau udah saya segini dikasih makan berapapun nggak akan cukup. Cuma aku kasihan deh sama ini kan baru dateng. Nah, lihat nih. Ini ada nih selada keriting sama caisim. Caisim itu sawi hijau ya, sawi pangsit kalau orang bilang. Barbar, makanan nih. Oh, makanan keren ya. Sa, foto dah. Here comes! Nih bagianmu. Lulu. Jadi apa ya? Nggak akan cukup kalau dikasih banyak pun. Jadi aku biasanya itu belinya sehari itu 5 sampai 6 ikat ini. Kadang sampai 8 gitu. Karena satu ini 4 ikat biasanya sayur. Nah, jadi aku biasanya tambahin ini pelet. Ikat. Aku tambahin pelet kelinci nih. Makan kok biasanya sama dia. Habis nih pasti. Itu kasih itu nih. Buat gula-gula. Kasih makan. Gula-gula itu suka sayur mamanya. Jadi kenikmatan kita melihara yang size segini tuh kita ngeliat makannya nyenengin teman-teman. Asli. Oh, nyenengin loh. Oke.